Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang turunnya Al-Quran. Allah itu menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk membimbing manusia. Turunnya Al-Quran itu pertama kali itu pada malam Lailatul Qadar. Itu untuk memberitahu alam dan isinya tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Setelah turun pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran itu kemudian turunnya secara berangsur-angsur. Nah, ini tuh kejadian ini membuat orang-orang tuh pada heran dan bertanya-tanya kenapa Al-Quran itu diturunkannya secara berangsur-angsur, nggak langsung aja gitu. Sebelum mereka tahu secara jelas apa rahasia di balik semua itu. Bisa dilihat di sini. Sekarang kita akan membahas tentang turunnya Al-Quran secara sekaligus. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan itu merupakan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan mengandung penjelasan tentang petunjuk itu dan pembela antara yang hak dengan yang batil. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Maksud dari semua itu adalah permulaan turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Terus selanjutnya itu turunnya itu berangsur-angsur sesuai dengan berbagai peristiwa yang terjadi. Selanjutnya turunnya Al-Quran secara bertahap. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, Rohul Kudus atau Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman sebagai petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang telah berserah diri kepada Allah. Surat An-Nahl ayat 102. Nah, yang dimaksud di sini tuh bukan turun yang pertama kalinya, tapi yang kayak yang kedua kalinya, yang bagian yang bertahapnya. Kenapa orang-orang tuh kayak heran gitu sama Al-Quran, kenapa nggak langsung aja? Nah, soalnya itu kitab samawi yang terdahulu itu tuh dituruninnya tuh kayak langsung gitu loh, nggak bertahap kayak Al-Quran. Jadi mereka tuh kayak bertanya-tanya kenapa gitu kan. Berkatalah orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya langsung saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya, dan kami membacanya secara tartil. Surat Al-Furqan ayat 32. Kemudian Allah memberi jawaban khusus kepada orang-orang yang menanyakan semua itu dalam firman-Nya. Demikianlah kami perkuat hatimu dengannya. Maksudnya itu meneguhkan hati Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Sekarang kita akan membahas tentang hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap. Hikmahnya ini kan dibagi ada beberapa gitu kan. Jadi kita akan membahas satu-satu. Hikmah pertama itu adalah meneguhkan hati Rasulullah SAW. Jadi pas Rasulullah itu dakwah, Rasulullah itu bertemu dengan banyak orang kan. Nah, terus wataknya itu beda-beda, ada yang keras. Terus Rasulullah ketemu sama orang yang menantang dirinya. Orang itu tuh hatinya itu keras seperti batu, wataknya jelek sama keras kepala. Mereka itu selalu mengganggu dan berlaku kasar kepada Rasulullah SAW. Al-Quran juga meminta Rasulullah untuk bersabar dengan semua itu, seperti para Rasul yang sebelumnya. Maka hati Rasulullah juga menjadi tenang sebab Allah menurunkan ayat yang berisi akan melindungi Rasulullah dari semua orang-orang yang mendustakannya. Setiap kali penderitaan Rasulullah itu bertambah karena orang-orang yang mendustakannya, terus Rasulullah itu merasa sedih karena penganiayaan mereka kepada Rasulullah. Maka Al-Quran turun untuk melepaskan penderitaan Rasulullah itu dan menghiburnya, kemudian mengancam orang-orang yang telah mendustakannya. Dalam surat Yasin ayat 76, Bismillahirrahmanirrahim. Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka katakan. Kemudian dalam surat Al-Fat ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat dan banyak. Kemudian hikmah yang kedua yaitu tantangan dan mukjizat. Orang kafir itu selalu bertanya kepada Rasulullah. Ini ada beberapa pertanyaan dari mereka. Dalam surat Al-A'raf ayat 187, Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menanyakan kepadamu tentang hari kiamat. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 47, Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka meminta kepadamu agar azab segera disegerakan. Maka turunlah Al-Quran untuk menjawab dan menjelaskan pertanyaan mereka itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Artinya, dan orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu dengan membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Surat Al-Furqan ayat 33. Maksudnya itu, setiap mereka datang kepadamu dengan membawa yang aneh-aneh, kami akan datangkan kepadamu dengan jawaban yang lebih benar dan yang berbobot dari pertanyaan-pertanyaan mereka yang merupakan contoh kebatilan. Jadi Al-Quran itu turun secara berangsur itu untuk melemahkan kebatilan mereka dengan membuktikan kebenarannya dan kemukjizatan Al-Quran. Hikmah yang ketiga itu memudahkan hafalan dan pemahamannya. Dari Khalid bin Dinar, katanya, Abu Alia berkata kepada kami, pelajarilah Al-Quran itu 5 ayat, karena Nabi SAW mengambilnya dari Jibril 5 ayat. Hikmah yang keempat adalah relevan dengan peristiwa dan pentahapan dalam penetapan hukum. Jadi Al-Quran itu turun sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada kaum muslim. Makanya ada ayat-ayat yang makiyah sama yang madaniyah. Nah, contoh yang paling jelas dalam penetapan hukum secara bertahap itu ada dalam pengharaman minuman keras. Dalam surat An-Nahl ayat 67, Bismillahirrahmanirrahim. Dan dari buah kurma itu kamu membuat minuman yang memabukkan dari rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Kemudian turun lagi firman Allah, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Namun, dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, supaya kamu berpikir. Dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Jadi ayat ini tuh membandingkan antara manfaat minuman keras kayak misalnya kesenangan dunia sama dosanya itu yang lebih besar. Jadi penetapan minum khamar itu terus berlanjut sampai benar-benar diharamin. Kan awalnya itu kayak cuman nggak boleh mendekati sholat gitu kan pas lagi minum, tapi sekarang umat muslim itu udah nggak boleh minum khamar lagi. Dan hikmah yang kelima, tanpa diragukan Al-Quran Nur Karim itu diturunkan dari sisi yang maha bijaksana dan maha terpuji. Jadi Al-Quran itu rangkaiannya itu tersusun, terus maknanya saling bertaut, gaya redaksinya begitu teliti, ayatnya dan surat yang saling terjalin, dan belum pernah ada bandingannya dengan perkataan manusia sama sekali. Dalam surat Hud ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab yang ayatnya itu disusun dengan sangat rapi, serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha tahu. Kemudian surat An-Nisa ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka akan mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Nah, yang terakhir itu adalah faidah turunnya Al-Quran secara bertahap dalam pendidikan dan pengajaran. Nah, jadi pentahapan Al-Quran itu adalah bantuan yang terbaik untuk manusia dalam menghafal Al-Quran, memahami, mempelajari, memikirkan makna, dan mengamalkan isinya. Jadi ini juga pendidikan juga harus mengikuti kayak Al-Quran, jadi ditahap-tahapin, nggak bisa kita langsung seabrok gitu. Soalnya nanti siswa jadi kayak pusing atau gimana, jadi kayak kurang masuk gitu kan. Makanya kita belajarnya itu kan bertahap, nggak langsung semuanya kita pelajari. Kalau misalnya materi pelajarannya itu kayak nggak jelas, terus bahasanya itu susah dimengerti, tidak relevan, maka buku itu nggak bakal bermanfaat sama sekali buat kita. Dan akhirnya kita nggak bisa ngambil apa-apa dari buku itu. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.